Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam rangkaian ibadah keluarga atau ibadah sektor GPIB Semarang. Sudah hadir bersama saya di sini Pak Pendeta Yunitawa dan juga Bapak Diaken Marlon Batihin. Malam hari ini kita akan sedikit membuat perbedaan. Di dalam biasanya Pak Pendeta yang berkhotbah, tapi di malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau dan juga dengan Bung Marlon Batihenu untuk memperbincangkan mengenai yang sudah Bapak Ibu baca di rumah, yaitu dari SBU Rabu malam tertanggal 29 April 2020 dari kitab Yeskiel 37 ayat 24 sampai dengan 28 dengan tema ajakan untuk bersatu. Untuk itu saya mempersilahkan Pak Pendeta Yunitawa untuk memberikan mengenai penelaan Alkitab yang akan kita diskusikan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Ongeng, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk kita bisa menemukan makna dari bacaan kita, sekali lagi dari kitab Yeskiel pasal 37 ayat 24 sampai ayat 28. Nah, Bapak Saudara, saya coba melihat kedalaman bagian ini bertolak dari narasi. Jadi saya melihat bahwa penglihatan Yeskiel ini seperti sebuah skenario, dan skenario itu adalah skenario dari penyelamatan Allah kepada umat Israel, dan tentunya bahwa ini masih di dalam penglihatan Yeskiel yang terus bergulir atau berlanjut. Tentu ada komitmen yang harus dibangun oleh umat Israel. Setelah mereka yang ada di pembuangan dan yang tersebar, kita kenal juga bahwa Israel itu juga pada zaman itu dikenal sebagai bangsa diaspora. Diaspora itu tersebar kemana-mana atau di mana-mana. Bahwa mereka sekali lagi harus membangun komitmen untuk hidup di dalam pembaharuan, yaitu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Itu bisa kita baca dari pasal 36 ayat 24 sampai ayat ke-28. Itulah komitmen yang harus mereka bangun. Maka pada babak pertama, keseluruhan perikop atau secara utuh dalam penglihatan Yeskiel bahwa ia sendiri sesungguhnya dilibatkan atau terlibat dalam janji penyelamatan itu. Sang Nabi pun mendapatkan ujian iman percayanya dari Allah, seperti yang diungkapkan pada ayatnya yang ketiga dari pasal 37 ini. Di sana dikatakan, "Hai anak manusia, dapatkah tulang itu yang sudah kering, yang artinya sudah dimakan usia atau mati, itu dapat dihidupkan?" Lalu sang Nabi diminta untuk menubuatkan agar tulang-tulang itu yang sudah menyatu lalu dibungkus daging, Nabi diminta untuk menubuatkan agar
tulang-tulang itu tadi yang sudah kering, yang sudah dibungkus oleh daging itu memperoleh hidup atau menjadi hidup. Itulah yang saya katakan tadi bahwa sang nabi sendiri ditantang dalam ujian imannya oleh Allah. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semuanya itu terjadi dan disaksikan oleh sang nabi. Dan dalam catatan saya itu ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama, bahwa semua itu tadi harus dilihat dalam kerangka pengenalan dan kemuliaan Allah, atau keagungan dari Allah. Yang kedua, ada penguatan janji yang sudah disinggung tadi, yaitu mereka akan kembali ke tanah yang dijanjikan kepada mereka. Tetapi hidup mereka bukan lagi didorong oleh nafsu atau emosi. Jadi ini catatan penting menurut saya, bahwa setelah mereka dibebaskan, kehidupan mereka tidak lagi didorong oleh nafsu atau emosi, tetapi mereka digerakkan oleh Roh Allah. Roh Allah itu dalam bahasa aslinya di sana digunakan kata ruah. Ruah itu angin yang besar. Jadi Roh Allah itu kekuatan Allah. Dapat diartikan seperti itu. Jadi bagaimana umat dia membangun komitmennya dan didorong tidak lagi oleh nafsu dan emosi, tetapi didorong oleh kekuatan yang dari Allah. Artinya Bapak Saudara bahwa kalau tidak didorong oleh Roh Allah atau kekuatan yang dari Allah, maka siapapun agaknya sulit untuk keluar dari kemanusiaan kita, atau sangat sulit untuk mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya bahwa mereka harus keluar dari mengandalkan atau hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri. Harus keluar dari situ. Kalau tidak, ya sekali lagi seperti yang saya katakan tadi. Nah, selain itu Bapak Saudara bahwa melalui Roh Allah, melalui kekuatan yang dari Allah itu, maka umat juga diantar mengenal Allah secara mendalam. Jadi tanpa dorongan dari atau kekuatan dari Allah, maka kita juga betapa sulit untuk mengenal Allah yang kita yakini dan kita imani. Tapi sekali lagi dengan Roh Allah, umat atau kita dimampukan untuk lebih dalam mengenal Allah. Dan tentunya ketika kita sudah mengenal Allah secara mendalam, maka kita dipastikan akan meninggikan Allah dalam kehidupan umat ataupun kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Nah, pada babak yang kedua, Bapak Ibu Saudara, agaknya bagian ini atau bacaan kita itu tidak berdiri sendiri secara independen atau tidak ada keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, tetapi merupakan kelanjutan dari babak pertama tadi. Jadi yang saya sampaikan tadi itu dapat dikatakan babak pertama. Nah, jadi babak kedua ini merupakan lanjutan dari babak yang pertama. Tentu dari perikop yang secara utuh tadi, kalau kita lihat judul perikop kita di atas itu bicara tentang kebangkitan Israel. Nah, rupanya Bapak Saudara, tulang-tulang kering tadi yang menjadi objek menantang Nabi Yeskiel dalam keimanannya, bahwa tulang-tulang yang kering yang saling mengkait satu dengan yang lain,
sehingga menjadi tubuh yang baru, adalah gambaran rencana Allah pasca pembuangan. Jadi atau setelah pembuangan, Allah punya rencana terhadap umatnya. Jadi sekali lagi gambaran tulang-tulang kering yang diminta untuk dipersatukan tadi kepada Nabi atau Yeskiel, sesungguhnya ini merupakan gambaran Israel yang sudah mati. Lalu Allah punya rencana untuk membangkitkan atau menghidupkan umat Israel yang saat itu sekali lagi sedang dalam pembuangan. Nah, Bapak Saudara, rupanya Israel pada saat itu memang dalam kondisi yang lemah secara politik, secara iman. Mereka memang ada dalam keadaan yang sangat lemah. Tentunya dimulai kapan? Itu dimulai sepeninggal dari Salomo. Karena sepeninggal Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Nah, karena mereka terpecah menjadi dua, itulah maka keadaan mereka itu menjadi sangat-sangat lemah. Mereka diserang oleh musuh-musuhnya dan mereka mudah dikalahkan. Bahkan bangsa-bangsa yang tadinya pada zaman Daud, bahkan sampai zaman Salomo, banyak menjadi daerah-daerah jajahan Israel seperti Amon, Moab, baru juga Edom termasuk di sana. Mereka mampu untuk memerdekakan diri mereka karena Israel sendiri tadi menjadi lemah karena terpecah menjadi dua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, artinya di sini mau dikatakan bahwa hal keterpecahan Israel itu menjadi faktor yang menggiring mereka masuk dalam pembuangan. Jadi mereka masuk dalam pembuangan itu sekali lagi karena mereka sudah terpecah dan tidak punya kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, di satu sisi mereka masih dapat dikatakan bebas dalam pembuangan. Artinya maksudnya begini, ketika mereka ada dalam pembuangan, di satu sisi Babelonia itu dalam kebijakan politiknya, dia memberikan kebebasan kepada umat, baik itu untuk menjadi pegawai negeri, bebas untuk tetap menyembah kepada Allah, bahkan mereka juga dibebaskan untuk berdagang dan sebagainya. Itu di satu sisi. Nah, tetapi bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di sisi lain sesungguhnya mereka mengalami kematian. Jadi di satu sisi mereka bebas, tapi di satu sisi mereka mengalami kematian. Kematian itu yang digambarkan dengan tulang-tulang yang kering. Kematian dalam konteks mental, kematian dalam konteks psikologis mereka. Mereka menjadi lemah, mereka menjadi putus asa. Dan artinya mereka sendiri merasa bahwa mereka tidak punya harapan. Itu sebabnya saya katakan tadi, di satu sisi mereka mengalami kematian. Itulah gambaran tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali sekali lagi, Bapak Saudara. Dan secara tidak langsung, ketika Yeskiel dipanggil oleh Allah, maka Nabi Yeskiel itu diberi tanggung jawab oleh Allah. Diberi tanggung jawab agar mereka mengenal dan mengagungkan kemuliaan serta bersandar pada kekuatan Allah. Jadi itulah yang ingin dikatakan atau diberitakan di dalam penglihatan Nabi Yeskiel pada bacaan kita, pada babak yang kedua. Kita masuk pada babak yang ketiga. Pada babak yang ketiga, ketika mereka menjadi satu, karena dalam penglihatan Nabi Yeskiel bahwa mereka itu akan disatukan oleh Allah. Maka kalau mereka disatukan, maka tidak mungkin ada dua raja.
Ketika mereka terpecah menjadi utara dan selatan. Utara itu Samaria, selatan itu Yehuda. Nah, ketika mereka disatukan tidak mungkin ada dua raja. Itu sebabnya dalam bacaan kita dalam ayat 24 di sana dikatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini sungguh mengejutkan kita semua. Karena tampil kembali Raja Daud dalam bacaan kita atau dalam penglihatan Yeskiel. Nah, tentu ini banyak mengundang percakapan. Mengapa tidak? Bukankah Daud sudah mati jauh sebelum mereka masuk dalam pembuangan? Lalu bagaimana kita memahami dalam ayat 24 ini, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya? Bagaimana kita memahami ini? Nah, dalam kerangka menjawab itu, ada yang berpendapat bahwa pernyataan itu bersifat eskatologis. Bersifat eskatologis itu sesuatu yang jauh di depan, dan agaknya pendapat yang bersifat eskatologis itu menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai keturunan Daud. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia katakan bahwa pernyataan itu menunjuk kepada pengganti dari Yoyakim, yaitu Yoyakim, anak dari Yoyakim, sebagai keturunan Daud. Dan pernyataan yang ketiga atau pendapat yang ketiga, Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa itu hanya sebuah pengharapan bahwa mereka harus bersatu seperti pada masa Daud sebagai raja, sehingga mereka mengalami masa-masa keemasan mereka. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa pada zaman Daud itu dalam beberapa kurun waktu Israel itu sangat berjaya dan dia mengalami masa-masa keemasan. Tetapi sekali lagi seperti tadi sudah dikatakan bahwa pasca kematian Salomo, maka Israel terpecah menjadi dua dan mereka menjadi lemah. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa itu tidak langsung menunjuk kepada sesuatu yang bersifat eskatologis yang menunjuk kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua itu juga menunjuk kepada Yoyakim. Karena Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, maka di sana kita bicara sesuatu yang sifatnya universal. Padahal Nabi Yeskiel diperhadapkan dengan tantangan umat yang saat itu sedang atau sudah mulai berputus asa dan mau keluar dari pembuangan. Jadi tidak menjawab dari tantangan yang dihadapi oleh Nabi Yeskiel sendiri. Nah, kemudian kalau bicara tentang Yoyakim, persoalannya bukan rajanya. Siapapun rajanya, kalau umat itu bersatu seperti pada zaman Daud, pastilah tidak mungkin mereka akan hidup dalam pembuangan. Jadi bahwa kalau disinggung pada ayat 24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, ini sebuah pengharapan agar bagaimana umat tidak terpecah belah tetapi menjadi satu untuk menghadapi masa depannya, menghadapi tantangan-tantangannya. Nah, agaknya pendapat yang ketiga ini lebih mendekati menjadi rujukan bagi kita untuk memahami ayat yang ke-24 tadi. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal itu bisa kita bandingkan dengan ayat 27 dan ayat 28. Di sana dalam ayat 27 sampai 28 itu dikatakan demikian. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara menjadi jelas melalui ayat 27 sampai ayat 28, maka pendapat yang ketiga
itu menjadi rujukan kita untuk memahami ayat yang ke-24 dalam bacaan kita. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi catatan penting juga dalam babak ini adalah bahwa kalau tadi saya katakan bahwa ini tidak bicara tentang sesuatu yang di depan, karena setelah atau ketika mereka ada dalam pembuangan dan pada saat itu Babelonia sedang berjaya, sesungguhnya ada kekuatan lain yang sedang muncul pada saat itu. Kekuatan lain yang muncul saat itu adalah Mesir dan bangsa Media atau bangsa Persia. Dan mereka ini ibarat buaya atau singa sedang mengangkatkan mulutnya dan siap mencaplok siapapun. Ini tantangan. Nah, itu sebabnya ajakan untuk bersatu itu memberikan satu dorongan kepada umat untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Karena memang ketika Israel terpecah menjadi dua, saya pakai istilah Israel sungguh menjadi bulan-bulanan dari bangsa-bangsa yang besar yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya mereka membutuhkan motivasi untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi sekali lagi bahwa firman Tuhan kita pada malam hari ini sesuai dengan tema tadi, bagaimana Yeskiel melalui penglihatan-penglihatan yang sesungguhnya mengajak umat untuk bersatu, menggalang kekuatan, menghadapi atau menggapai masa depannya. Demikian kitab Yeskiel pasal 37 ayat 24 sampai ayatnya ke-28. Gitu. Terima kasih Pak Pendeta untuk pengenalan Alkitabnya yang sudah memberikan motivasi dan memberikan pencerahan bagi kita malam hari ini. Mungkin dari Marlon ada sedikit pertanyaan Pak Pendeta, bisa langsung Pak Pendeta untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bung Ongen atas waktu yang diberikannya. Dari tadi saya mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta melalui Yeskiel 37 ini. Ini kan punya latar belakang penglihatan dari Yeskiel. Tentu saja yang tadi saya terima itu masih bias. Bias itu artinya mungkin secara kita manusia biasa kita belum bisa mengerti kira-kira masuk penglihatan dari si Yeskiel ini apa. Kira-kira apa Pak Pendeta? Berita apa yang terkandung dalam bacaan kitab pada malam hari ini melalui penglihatan Yeskiel? Ya, jadi berita yang itu tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya berita yang disampaikan melalui penglihatan Yeskiel ini itu sebenarnya pengharapan. Pengharapan bagaimana umat Israel itu mampu menghadapi situasi ketika mereka ada dalam pembuangan. Bahkan bukan hanya itu saja. Bahkan seperti tadi saya singgung bahwa ada kekuatan-kekuatan seperti Mesir, seperti Persia atau Media yang sedang berkembang, yang seperti singa atau buaya yang sedang mengangkat mulutnya, bahwa itu ancaman gitu. Nah, di tengah-tengah mereka sedang menderita, sementara itu ada ancaman-ancaman lain, maka yang dibutuhkan umat itu apa? Nah, melalui melalui penglihatan yang dialami oleh Yeskiel, yang Allah mau kepada umat itu adalah bagaimana mereka bersatu seperti yang di awal tadi yang saya bilang skenario dalam penyelamatan itu dalam penglihatan Yeskiel dimulai dari tulang-tulang yang sudah mati, lalu ditanya kepada Yeskiel apakah tulang-tulang ini bisa hidup kembali. Lalu Yeskiel dia bilang ya Tuhan yang tahu itu. Itu Yeskiel katakan. Nah, tetapi itu menjadi satu gambaran menjawab pertanyaan itu tadi, bahwa sesungguhnya yang Allah inginkan itu bagaimana mereka bersatu. Karena ketika mereka kerajaan mereka terpecah itu menjadi lemah. Disitulah titik lemahnya. Jadi yang mau disampaikan oleh Yeskiel dalam bacaan kita adalah bersatulah kamu, maka kamu menjadi bangsa yang kuat. Lantas yang dimaksud dengan kesatuan, Ya, yang seperti tadi Pak Pendeta katakan di awal tadi. ya. Iya, jadi bicara tentang kesatuan itu begini. Banyak orang kadang-kala berpikir begini, karena seringkali kita pakai perumpamaan sapu lidi.
Sapu lidi yang dikumpulkan jadi satu menjadi kuat. Ya. Seakan-akan bersatu itu dia ada dalam satu kumpulan. Sebenarnya yang mau dikatakan bersatu di sini adalah bukan berarti bahwa kita harus berdekat-dekatan lalu menjadi satu, tidak. Orang yang dekat-dekat begini pun belum menjadi satu, belum tentu menjadi satu. Tapi orang yang berjauhan bisa menjadi satu. Artinya bersatu di sini tidak harus berdekat-dekatan, tetapi bagaimana mereka punya visi dan misi yang sama. Karena pada kenyataannya, karena gini, bahwa Israel ini mengalami pembuangan itu sampai 3 kali. Ya. Nah, dan pola mereka yang ada dalam pembuangan ini ada, tadi saya katakan kan di Babilonia itu dikasih kebebasan. Ada yang bisa jadi pegawai negeri, ada yang bisa jadi pebisnis atau dan sebagainya. Nah, di sini ketika Allah mau menyelamatkan, ada yang mau pulang ke tanah airnya, ada yang tidak mau, nyaman. Jadi ingin menetap di Babel. Bahkan ada yang lari ke Mesir ketika melihat Mesir menjadi satu kekuatan baru sedang muncul, dia lari ke Mesir. Nah ini, jadi memang kehidupan yang sudah terpecah-pecah, yang tadi dikatakan baik itu oleh karena mereka menjadi bangsa taklukan, tetapi juga oleh karena ketakutan mereka menjadi bangsa yang diaspora tadi, yang menyebar kemana-mana. Nah, jadi bagaimana dari berbagai tempat mereka berada, bagaimana mereka punya satu visi yang sama, membangun masa depan di dalam kesatuan. Dan itu yang mau saya katakan tentang kesatuan. Berkaca dari perjalanan bangsa Israel tadi ketika mereka dalam masa diaspora, melalui cerita yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, kira-kira relevansi bagi kita di masa saat ini, di tengah-tengah kondisi kita yang saat ini, kira-kira apa itu Pak Pendeta? Nah, inilah relevansinya buat kita, dan saya tidak tahu apakah ini namanya kebetulan, tapi yang pasti kita sedang mengalami endemi corona dan kita ada di rumah masing-masing. Ya. Nah, tapi pertanyaannya gini, apakah ketika kita di rumah masing-masing kita tidak bisa bersatu? Tapi justru seharusnya ketika kita ada di rumah masing-masing, kita tetap ada dalam satu persekutuan. Kita jangan sampai lepas dari kesatuan persekutuan kita. Nah itu sebabnya himbauan untuk ibadah di rumah-rumah itu harus kita lihat juga dalam kerangka kesatuan persekutuan kita. Kesatuan ini juga berarti kesatuan kita bersama pemerintah. Ketika kita ada di rumah-rumah, kita bersatu juga bersama pemerintah menanggulangi endemi corona ini. Dan kemudian bahwa faktor oleh karena corona, bahwa gereja kita pun menghadapi tantangan untuk ke depan. Ya contohnya tidak ada ibadah. Nah itu saya tanya sama bagian keuangan, udah ada yang nyetor apa persembahan belum? Nggak ada, wah ini repot kan. Jadi tolong Bapak Ibu, ini kita menatap masa depan kita seperti Israel yang ada dalam rumah. Bagaimana kita bisa menggapai masa depan kita sebagai keluarga, sebagai jemaat Immanuel, kalau kita tidak menopang apa yang di dalam kesatuan kita, harus menopang, saling menopang kita. Ya salah satunya saya mengingatkan Bapak Ibu, ya persembahan itu, ya saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan tetap memberikan persembahan. Ya ini untuk jemaat kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu sih yang bisa kami terima pada saat ini. Ya, cukup jelas apa yang dijelaskan oleh Pak Pendeta. Ya. Baik, saya kembalikan Pak. Ya. Terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan berita kepada kami malam hari ini, dan juga terima kasih Bung Marot sudah banyak bertanya mengenai apa yang Pak Pendeta sampaikan tadi. Kalau saya boleh menarik kesimpulan dengan kondisi kita sekarang ini, yang tadi Pak Pendeta sampaikan, memang saatnya pas Pak dengan khotbah malam hari ini. Kita di dalam kondisi semua pada takut dengan virus COVID-19 ini, kita di rumah masing-masing dalam rangka ajakan untuk bersatu ini saatnya kita menyatukan visi dan misi dalam rumah tangga. Karena kalau yang saya pelajari, ibadah itu kan berawal dari rumah tangga. Nah, di saat seperti inilah, mari Bapak Ibu, mungkin saudara terkasih di rumah semua, kita bersatu, jangan tinggalkan
saat duduk bersama, membangun mesbah keluarga bersama, ibadah bersama di hari Rabu ataupun Minggu. Dan yang seperti Pak Pendeta sampaikan tadi, bahwa jangan lupa persembahan yang gereja butuhkan untuk dana pelayanan kita, karena di sini kita diuji bagaimana kita walaupun dalam tekanan pekerjaan, tekanan mental kita yang takut akan segala virus yang ada di sekitar kita, terutama COVID-19 ini, kita diingatkan terus bersatu, menyatukan hati, satu visi satu misi untuk sama-sama mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan bahwa kita masih dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sampai saat ini. Itulah mungkin diskusi kita malam hari ini, dan kita akan bertemu kembali di hari Rabu minggu depan dalam ibadah keluarga yang kita akan online-kan kepada para jemaat GPIB Immanuel Semarang. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Selamat malam. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu selalu.